wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini dengan nomor NIM 2238109220 dari kelas B BKPI angkatan 22. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak Maimun. Kalau begitu, langsung saja ke penjelasan berikut. Reproduksi hewan. A. Sistem reproduksi hewan. Setiap makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia pasti memiliki sistem reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Reproduksi merupakan karakteristik yang esensial bagi seluruh makhluk hidup. Reproduksi merupakan proses penting bagi berkelangsungannya proses kehidupan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis karena menggambarkan sebuah tahapan yang kompleks mulai. Secara harfiah, istilah reproduksi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk membentuk atau mencetak generasi baru. Pada prinsipnya, reproduksi terdiri atas dua sistem, meliputi sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Kedua sistem ini tersusun atas seperangkat organ kelenjar yang berfungsi menghasilkan hormon serta meregulasi fungsi reproduksi. Sistem reproduksi jantan menghasilkan spermatozoa, sedangkan sistem reproduksi betina menghasilkan ovum. Kedua sel kelamin tersebut dihasilkan melalui pembelahan meiosis. Semua hewan yang Allah ciptakan itu ada berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, dan juga dengan perutnya hingga dapat merayap. Ada juga dengan sayapnya sehingga dapat terbang di udara dengan bebas, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nur 24 ayat 45. Artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada umumnya, reproduksi pada hewan terjadi melalui proses fertilisasi atau pereburan antara sel kelamin jantan spermatozoa dan sel kelamin betina ovum yang akhirnya dapat menghasilkan generasi atau individu baru. Proses fertilisasi sendiri diartikan sebagai proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses ini melalui 2 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal yaitu proses pembuahan melalui kopulasi sehingga sel benih-benih jantan dipindahkan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sudah matang mengandung sel telur. Kemudian terjadi penggabungan dan menghasilkan zigot. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi internal yaitu burung, kelinci, dan ular. 2. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan di mana sel telur dan sel sperma dilepaskan secara bebas oleh masing-masing si betina dan si jantan di dalam air. Kemudian terjadi penggabungan yang terjadi di dalam air. Contohnya ikan, salamander, katak, dan kerang. B. Macam-macam reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. 1. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual disebut juga dengan reproduksi secara generatif. Reproduksi seksual melibatkan peleburan 2 sel gamet atau sperma dan ovum, sehingga membentuk zigot. Pada umumnya, sel gamet tersebut berasal dari 2 induk yang berbeda, jantan dan betina. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang mampu membentuk 2 sel gamet sekaligus, hermafrodit. Reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik pada keturunannya. Hal itu terjadi karena secara genetik, materi kromosom yang diterima dari 2 induk yang tidak identik satu sama lain. Mekanisme reproduksi seksual yang dilakukan oleh makhluk hidup antara lain sebagai berikut. A. Konjugasi. Konjugasi merupakan penggabungan antara 2 individu
yang belum mengalami spesialisasi sifat seksual. Pada mekanisme ini terjadi penggabungan inti karyogami dan plasmogami seperti yang dilakukan oleh Paramecium sp. B. Fusi. Pada dasarnya, fusi merupakan proses peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenis seksualnya. Adanya perbedaan bentuk secara ukuran sel individu yang terlibat dalam mekanisme ini menyebabkan perbedaan dari macam-macam proses fusi yang meliputi isogami. Isogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran bentuk yang sama, contohnya protozoa. 2. Anisogami. Anisogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran berbeda, namun memiliki bentuk yang sama. 1. Isogami. Isogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran bentuk yang sama, contohnya protozoa. 2. Anisogami. Anisogami merupakan proses seksual yang secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran berbeda namun memiliki bentuk yang sama, contohnya Chlamydomonas sp. 3. Oogami. Reproduksi seksual secara oogami terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda, contohnya Hydra sp. 2. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual disebut juga reproduksi vegetatif. Karakteristik utama reproduksi ini adalah pengkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Pada definisi yang lain dapat pula dijelaskan bahwa reproduksi aseksual adalah terbentuknya generasi baru tanpa melalui peleburan sel kelamin sperma dan ovum. Pada makhluk hidup, reproduksi semacam ini umumnya dijumpai pada hewan tingkat rendah, invertebrata. Mekanisme reproduksi secara aseksual yang dilakukan antara lain sebagai berikut. A. Membelah diri atau fission. Reproduksi secara membelah diri terjadi melalui proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan. Proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan yang sama persis. Proses ini selalu diawali dengan penggandaan materi genetik terlebih dahulu agar dua sel anakannya memiliki informasi genetik yang sama, contohnya Amoeba proteus. B. Tunas. Reproduksi aseksual secara tunas terjadi melalui proses tumbuhnya satu bagian tubuh tertentu dari tubuh induk yang dapat tumbuh menjadi individu baru, contohnya Hydra. C. Fragmentasi. Reproduksi seksual secara fragmentasi terjadi melalui proses pemisahan tubuh induk menjadi beberapa bagian yang masing-masingnya bagiannya tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru, contohnya planaria. D. Parthenogenesis. Reproduksi aseksual secara parthenogenesis terjadi melalui proses reproduksi di mana gamet betina atau ovum tumbuh menjadi embrio tanpa kehadiran gamet jantan. Biasanya terjadi akibat adanya pergibiran antara seksual dan aseksual, contohnya lebah. Beberapa jenis hewan juga dapat melaksanakan reproduksi aseksual yang bisa terjadi secara parthenogenesis di mana telur bisa dibuahi tanpa menempuh pertumbuhan. Hiu martir dan hiu Carcharodonus limbatus diketahui dapat melaksanakan parthenogenesis. Keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka dapat membentuk protein jenis baru yang menciptakan mereka bertahan dari dehidrasi. C. Perbedaan reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Dan pada definisi yang lain dapat pula dijelaskan bahwa reproduksi aseksual adalah terbentuknya generasi baru tanpa melalui peleburan sel kelamin sperma dan ovum. Pada makhluk hidup, reproduksi semacam ini umum dijumpai pada hewan tingkat rendah atau invertebrata.
Meskipun jumlah individu yang dapat dihasilkan dengan reproduksi aseksual ini sangat besar dan setiap keturunannya identik dengan induknya, reproduksi aseksual tidak meningkatkan keragaman genetik dari spesies yang dapat menyebabkan adaptasi baru atau memperbaiki adaptasi lama. Reproduksi seksual melibatkan dua induk yang masing-masing menyumbangkan sel reproduksi khusus atau disebut gamet, kemudian bergabung membentuk telur terbuahi yang dinamakan zigot. Gamet betina disebut ovum atau sel telur, berukuran besar dan non-motil, dengan persediaan makanan untuk menunjang perkembangan embrio yang dihasilkan setelah telur tersebut dibuahi. Gamet jantan disebut spermatozoa. Biasanya sering disebut sperma saja, berukuran kecil dan motil, disesuaikan untuk bergerak aktif keluar telur. Secara biologis, reproduksi seksual lebih menguntungkan karena memungkinkan adanya kombinasi ciri-ciri yang terbaik diturunkan oleh induknya dan memberikan kemungkinan bahwa beberapa dari keturunan tersebut akan dapat menyesuaikan diri lebih baik demi berkelangsungan hidupnya daripada masing-masing induknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.